Selamat datang di Pojok Sinema, tempat di mana setiap cerita film membawa kita pada petualangan yang tak terlupakan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah film yang mengangkat tema psikologis yang mendalam dan visual yang menawan. Black Swan disutradarai oleh Darren Aronofsky. Film ini mengikuti perjalanan seorang balerina muda, Nina Sayers, yang berusaha meraih peran utama dalam pertunjukan Swan Lake. Namun, jalan menuju kesuksesan itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena Nina harus berhadapan dengan ambisi, ketakutan, dan ketegangan psikologis yang semakin memburuk. Dengan penampilan luar biasa dari Natalie Portman, Black Swan membawa kita pada perjalanan mental yang penuh dengan perubahan identitas dan pencarian akan kesempurnaan. Mari kita mulai menggali lebih dalam tentang film yang penuh dengan ketegangan ini. Black Swan 2010, disutradarai oleh Darren Aronofsky, adalah sebuah film psikologis thriller yang mendalam, yang mengeksplorasi ketegangan antara kecemerlangan artistik dan keruntuhan mental. Menggunakan elemen horor psikologis dan drama, film ini menelusuri kehidupan seorang balerina muda yang berjuang untuk mendapatkan peran utama dalam pertunjukan balet yang sangat bergengsi, yang akhirnya mengarah pada perjalanan kehancuran dirinya. Dibintangi oleh Natalie Portman yang memerankan Nina Sayers. Black Swan adalah kisah tentang ambisi, pengorbanan, dan teror pribadi yang mengancam kehancuran seorang individu. Cerita dimulai di sebuah kota New York yang keras, di mana Nina Sayers, Natalie Portman, seorang balerina muda yang berbakat, bekerja di sebuah perusahaan balet terkenal. Nina adalah seorang yang sangat disiplin, bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan peran utama dalam pertunjukan Swan Lake. Namun, meskipun Nina memiliki teknik yang luar biasa, ia tampak tidak memiliki kelembutan dan keleluasaan yang diperlukan. Untuk memerankan peran Black Swan, bagian dari karakter yang lebih gelap, sensual, dan penuh hasrat, Nina hidup bersama ibunya, Erika Barbara Hershey, seorang wanita yang sangat dominan dan pengontrol, yang juga seorang mantan balerina. Erika masih melihat Nina sebagai seorang anak kecil yang harus dijaga dan dilindungi, menghambat kebebasan Nina untuk mengeksplorasi dirinya sebagai seorang perempuan dewasa. Hubungan mereka sangat tergantung, dengan Erika yang terus-menerus memanjakan Nina, namun pada saat yang sama, menuntut kesempurnaan dari anaknya. Suatu hari, Nina menerima berita yang mengubah hidupnya. Sang koreografer balet yang terkenal, Thomas Leroy Vincent Castle, mengumumkan bahwa ia mencari seorang balerina untuk memerankan peran utama dalam produksi Swan Lake yang akan datang. Peran utama dibagi menjadi dua karakter, White Swan yang lembut dan murni, dan Black Swan yang penuh godaan dan gairah. Nina, dengan keahliannya dalam peran White Swan, yakin bahwa ia akan mendapat peran tersebut. Namun, Thomas merasa bahwa ia belum sepenuhnya melihat sisi gelap Nina dan mulai meragukan apakah Nina bisa memainkan peran Black Swan yang penuh gairah dan sensualitas. Setelah Thomas memilih Nina sebagai pemeran utama dalam Swan Lake, ia memberikan tantangan yang sangat besar pada Nina. Tidak hanya memintanya untuk menjadi balerina yang sempurna, tetapi juga untuk menggali sisi gelap dirinya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Thomas percaya bahwa Nina memiliki potensi luar biasa, dan ia tahu bahwa untuk memerankan karakter Black Swan, Nina harus melepaskan ketakutannya, menciptakan ruang untuk emosi liar, dan mengatasi hambatan internalnya. Namun, proses ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Nina bukanlah tipe orang yang bisa membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dia telah terlatih untuk menjadi seorang balerina yang sangat terkontrol, yang setiap gerakannya harus presisi dan sempurna. Sisi Black Swan, yang lebih liar dan penuh gairah, adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan siapa dirinya. Di tengah perjalanan ini, Nina merasa sangat terancam oleh Lily Mila Kunis, seorang balerina muda yang baru bergabung dengan perusahaan balet dan memiliki kemampuan alami untuk memerankan Black Swan. Lily adalah kebalikan dari Nina dalam banyak hal. Ia bebas, tidak terikat oleh aturan yang mengikat, dan terlihat sangat percaya diri dalam ekspresi dirinya. Dengan penampilannya yang lebih sensual dan sifatnya yang lebih santai, Lily menjadi sosok yang menarik perhatian Thomas,
yang mencari balerina yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga bisa menggali emosi dan sensualitas dalam perannya. Lily, dengan caranya yang lebih lepas, tampaknya lebih siap untuk memerankan Black Swan, sisi gelap dari karakter tersebut. Namun, ketertarikan Thomas terhadap Lily menambah tekanan bagi Nina. Thomas secara halus memperlakukan Lily dengan cara yang lebih memberi kebebasan untuk mengekspresikan diri, sementara Nina merasa terjebak dalam ketatnya kontrol dirinya sendiri. Lily yang sadar akan ketidakamanan Nina mulai mendekatinya, sambil berusaha membuat Nina merasa lebih santai dan membuka sisi lain dalam dirinya. Lily memperkenalkan dunia yang sangat berbeda dengan kehidupan terstruktur Nina. Dunia yang tidak pernah Nina eksplorasi sebelumnya. Dunia pesta, alkohol, dan kebebasan seksual. Untuk pertama kalinya, Nina merasakan apa yang seperti hidup tanpa batasan. Hidup yang penuh dengan kenikmatan, tanpa aturan yang mengikat. Lily menunjukkan kepada Nina bahwa untuk menjadi seorang Black Swan, ia perlu merasa lebih bebas, lebih melepaskan dirinya. Meskipun Nina awalnya menanggapi dengan penolakan, ketegangan antara dirinya dan Lily semakin meningkat. Nina merasa bahwa Lily merupakan ancaman langsung terhadap posisinya sebagai prima balerina dalam pertunjukan tersebut. Ketika Lily tampaknya menguasai karakter Black Swan dengan cara yang lebih mudah, Nina merasa tertekan dan khawatir akan posisinya yang semakin terancam. Ia merasakan bahwa ketegangan ini semakin mengarah pada persaingan yang berbahaya, yang semakin mengganggu pikirannya. Ketidakpastian ini semakin membangkitkan rasa cemas dan paranoia dalam diri Nina, dan ia merasa seolah-olah tidak bisa lagi mengendalikan arah hidupnya. Sisi gelap dirinya mulai menyeruak, tetapi ia juga merasa takut untuk membiarkan sisi tersebut menguasai dirinya sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, perjalanan batin Nina semakin terganggu. Ketegangan yang ia rasakan, baik secara fisik maupun mental, semakin mengarah pada perubahan yang tidak terkendali. Perasaan cemas yang terus-menerus menghantuinya mulai berubah menjadi hal yang lebih konkret. Fisiknya ikut terpengaruh. Ia merasakan perubahan tubuh yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Kulitnya mulai mengelupas di beberapa tempat, seakan menandakan bahwa ada sesuatu yang terkikis dari dalam dirinya. Rasa kelelahan ekstrem menjadi teman setianya. Dan meskipun ia tidur, ia merasa tidak pernah benar-benar teristirahatkan. Tidur bukan lagi sebuah pemulihan. Sebaliknya, tidur hanya membawa mimpi buruk yang semakin nyata. Halusinasi mulai muncul, seringkali berupa bayangan yang tidak bisa ia kontrol. Bahkan dalam kesehariannya, Nina merasa dirinya terjebak dalam antara kenyataan dan ilusi. Setiap kali ia berlatih untuk mempersiapkan Swan Lake, rasa cemas semakin membanjirinya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin sulit untuk membedakan antara latihan yang sahih dan pengalamannya yang penuh dengan ketegangan. Nina mulai merasa dirinya bertransformasi, berubah menjadi Black Swan dalam setiap gerakan yang ia lakukan. Dalam momen-momen tertentu, ia bisa melihat dirinya sendiri di cermin dengan sayap hitam yang muncul di punggungnya, simbol visual yang jelas menunjukkan sisi gelap dalam dirinya yang selama ini ia coba sembunyikan. Sayap hitam ini, yang seharusnya menjadi perwujudan dari kekuatan dan kebebasan, justru menjadi representasi dari ketakutannya yang paling dalam. Ketidakmampuannya untuk melepaskan sisi gelapnya yang terpendam. Tubuhnya seolah mengungkapkan realitas batinnya yang tertekan, mengingatkan Nina bahwa untuk bisa menguasai Black Swan, ia harus membuka dirinya sepenuhnya. Sesuatu yang ia takutkan namun juga inginkan. Pada malam pementasan yang menentukan, semuanya mencapai klimaksnya. Nina merasa sangat cemas dan tertekan, khawatir akan gagal memerankan Swan Lake dengan sempurna. Ketegangan antara Nina dan Lily semakin dalam. Dan saat pertunjukan dimulai, Nina merasa seolah-olah dirinya benar-benar berubah menjadi Black Swan. Ketegangan yang dia rasakan menjadi semakin nyata, dan perasaan kehilangan kendali semakin kuat. Nina mengalami pengalaman yang sangat mengganggu. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi Lily, yang kini memerankan Black Swan. Rasa cemas dan paranoia menguasai pikirannya. Ia merasa semakin terjebak dalam ilusi
dan tak dapat lagi membedakan kenyataan dari halusinasi. Sisi gelapnya yang telah ditekan begitu lama kini mulai mengambil alih dirinya, dan ia merasa bahwa segala yang ia lakukan, termasuk melukai dirinya sendiri, adalah bagian dari peran yang harus ia mainkan. Keadaan ini semakin memburuk saat Nina berlari menuju panggung untuk tampil, merasa semakin kehilangan kendali atas dirinya. Pada akhirnya, Nina merasa bahwa dirinya telah membunuh Lily di atas panggung. Namun ketika dia sadar, dia menyadari bahwa ia telah melukai dirinya sendiri. Pada saat-saat terakhir, Nina menyadari bahwa semua pengorbanan yang ia lakukan, semua perjuangan yang ia jalani untuk menjadi sempurna, telah mengorbankan dirinya sendiri. Dalam ketegangan antara dua dunia yang saling bertentangan, dunia balet dan dunia ketidakpastian dirinya, Nina menemukan bahwa pencapaian terbesar datang dengan harga yang sangat tinggi. Film Black Swan berakhir dengan keheningan yang sangat mengguncang dan menggugah. Setelah penampilan spektakulernya yang memukau, Nina tergeletak di lantai panggung, terluka parah. Tetapi ia merasakan rasa kepuasan yang mendalam, seolah-olah ia telah menemukan kebebasannya yang selama ini ia cari. Panggung yang megah dan lampu yang menyinari dirinya tampak seperti penghormatan terakhir terhadap pencapaian yang luar biasa, sebuah puncak dari perjalanan yang begitu penuh ketegangan. Namun, meskipun tampaknya Nina telah mencapai puncak kesuksesan artistik, pertanyaannya tetap menggantung. Apakah kebebasan yang dirasakannya itu benar-benar berarti kemenangan? Atau apakah ia telah terperangkap dalam dunia ilusi yang semakin mendalam, yang akhirnya menghancurkannya? Dalam adegan terakhir, saat Nina yang terluka terbaring di lantai panggung, ada perasaan pencapaian dan kehancuran yang bersatu. Ia tersenyum, puas dengan penampilannya, karena ia akhirnya berhasil memerankan Black Swan dengan sempurna. Menggali kedalaman emosi yang selama ini ia takutkan. Ini adalah puncak dari perjalanan panjangnya perjuangan batin yang tak terhitung jumlahnya antara menjadi balerina yang sempurna dan menjadi seseorang yang mampu melepaskan diri dari batasan-batasan yang ketat. Namun, di balik kebahagiaan semu itu, ada kesadaran bahwa kebebasan yang ia capai tidak datang tanpa harga yang sangat besar, harga yang berupa pengorbanan total terhadap keseimbangan jiwanya. Black Swan adalah sebuah kisah yang menggugah dan menegangkan, yang menunjukkan bagaimana pencapaian artistik dan ambisi bisa mengarah pada kehancuran pribadi. Melalui karakter Nina Sayers yang sangat terperangkap dalam perjuangannya untuk meraih kesempurnaan, film ini mengajarkan kita bahwa pencapaian terbesar dalam hidup seringkali datang dengan pengorbanan yang sangat tinggi. Dengan penampilan luar biasa dari Natalie Portman dan arah yang brilian dari Darren Aronofsky, Black Swan tetap menjadi salah satu film psikologis yang paling mengesankan dan menggugah dalam dekade terakhir. Itulah pembahasan kita tentang Black Swan di episode kali ini di Pojok Sinema. Film ini mengajarkan kita tentang batas antara ambisi dan kegilaan, serta bagaimana pencarian kesempurnaan bisa menghancurkan jiwa. Semoga review kali ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana psikologi dan seni saling berpadu dalam karya sinematik yang menegangkan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak ulasan film menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat menonton!